wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Marilah kita memanjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala mana bila memberikan kita kesehatan, nikmat, keberkahan pada si pagi menjelang siang hari ini, dan salam dengan salam tak lupa pula kita limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih ibu-ibu PKH ke Nagari Kotolawe yang telah sempat hadir dalam agenda pertemuan kelompok kita pada pagi hari ini menjelang siang. Baiklah ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang ibu hamil bu. Ibu hamil ini harus kita jaga bu. Gimana caranya kita bisa menjaga ibu hamil? Jadi ibu-ibu semuanya di sini pasti merasakan hamil. Artinya pada hari ini bu, kami menyampaikan ada berapa trik, ada berapa kriteria, ada berapa langkah bu yang bisa kita lakukan di rumah. Baik yang lagi hamil sekarang maupun yang mau hamil yang bulan depan atau yang nanti 1 tahun lagi akan hamil. Jadi bu, pada pagi hari ini izinkan kami selaku pendamping program Keluarga Harapan menyampaikan bahwa ibu hamil itu adalah tiang bu, tiang sehatnya anak. Kalau ibu hamil itu tidak sehat, maka anaknya nanti juga tidak sehat. Maka oleh karena itu dari program Kementerian Sosial menyampaikan kepada ibu PKH bahwa ibu PKH ini bagi yang produktif, bagi yang masih ada waktu untuk bisa hamil, memang harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Karena mensejahterakan ibu hamil itu harus bekerjasama dengan lingkungan, dengan keluarga setempat atau dengan keluarga serumah bu, terutama dengan suaminya atau anaknya yang sudah dewasa. Oke bu, cara untuk mendukung ibu hamil, yang pertama itu ibu hamil itu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Ibu-ibu tahu apa yang makanan yang sehat dan bergizi? Apa yang makanan yang sehat bu? Memenuhi kriteria 4 sehari masih benar. Ya, yang bergizi tentunya apa bu? Sayur, ikan, telur, apalagi telur, tahu tempe, tahu tempe. Iya. Ya, terima kasih bu. Yang kedua itu ibu hamil itu bu harus menjaga kebersihan, ada istirahat yang cukup. Kira-kira kebersihan itu apa bu? Siapa yang bisa bantu bu jawabnya bu? Menjaga kebersihan lingkungan, contohnya apa bu? Ayo bu Puji, apa? Rumah yang sehat, badan yang sehat. Ya, contohnya gimana bu? Rumah yang sehat itu, badan sehat itu apa? Bersihin, terus Mandi pagi, mandi sehari 2 kali. mandi berapa kali bu? 2 kali satu hari. 2 kali satu hari. Terus apa lagi bu? Ada lagi? Bajunya dicuci apa enggak bu? Dicuci. Wangi setrika. Ya, ada kan sebagian ibu-ibu yang hamil ini bu, baju yang sudah dipakai ditaruh dulu, belum dicuci. Nanti waktunya habis itu pakai lagi, kan nggak sehat bu. Jadi ibu hamil itu kan rentan bu, ada keluar keringat. Makanya kebersihan itu ibunya mandinya 2 kali sehari, bajunya yang dipakai dari pagi sampai petang itu langsung dicuci bu, nggak boleh disimpan dulu karena itu tidak sehat. Yang ketiga ibu-ibu harus mendukung kesehatan ibu-ibu itu, menjaga kesehatan ibu. Gimana caranya bu menjaga kesehatan? Menjaga kesehatan gimana caranya bu? Siapa yang bisa jawab bu? Ya, kebersihan, bersihan. Apalagi jalan-jalan pagi, olahraga. Iya, betul. Jadi ibu-ibu selama
selama ibu hamil, ibu harus melakukan 3 langkah ini, Bu. Yang pertama, ibu itu harus memakan makanan yang sehat dan makanan yang bergizi. Ibu sudah tahu tadi dan disampaikan tadi sama Ibu Nila bahwa makanan sehat itu empat apa? Empat sehat 5 sempurna. Dan makan yang bergizi itu kata ibunya tadi, makan ayam, makan ikan, makan telur, makan sayuran, makan buah-buahan. Jadi itu Bu, nanti praktek ini kapan ibu hamil atau disampaikan kepada ibu yang hamil ya Bu. Nah, yang kedua itu ibu harus menjaga kebersihan rumah dan lingkungannya. Artinya ibu-ibu harus menghindari kalau ada yang istilahnya berbau, ibu segera hilangkan yang berbau itu. Karena apa? Karena ibu hamil itu pencitraannya itu, penciuman itu tajam. Ada yang namanya ibu-ibu hamil ini bau parfum aja nggak mau bawang nggak mau. Jadi inilah konsep bahwa ibu hamil itu harus melakukan hal-hal seperti ini biar ibu-ibunya bisa paham, bisa mempraktekin di rumah. Yang ketiga itu ibu-ibu harus menjaga kesehatannya. Yang pertama apa? Minum apa yang disampaikan oleh bidan desa, seperti minum tablet tambah darah, lari atau jalan-jalan pagi-pagi atau sore-sore. Dan ibu-ibu harus dianjurkan selama hamil itu meminum air putih mineral sebanyak-banyaknya, minimal 8 gelas. Yang kedua itu ibu-ibu harus mengkonsumsi yang atas nama karbohidrat, itu berupa nasi, ubi-ubian. Yang ketiga itu protein, ibu-ibu harus makan ikan, ayam, telur. Yang keempat itu ibu harus makan sayur-sayuran. Yang kelima ibu harus makan buah-buahan. Nah, jadi ibu-ibu tidak selama ibu-ibu hamil, ibu-ibu ini kebiasaan ibu-ibu hamil. Ibu-ibu hamil itu lebih seringnya mencela Bu, mencaci-caci, mencemeh orang lain. Nah, ini tidak boleh Bu. Selama ibu hamil tidak boleh melakukan cela-mencela Bu. Tidak boleh kita tuh fitnah. Karena apa? Karena anak dalam kandungan itu akan mencontoh apa yang dibuatkan ibunya selama dia dalam kandungan Bu. Jadi inilah triknya biar nanti anak ibu ini tidak mengalami stunting. Kenapa? Hari ini kita belajar tentang menjaga pencegahan stunting biar tidak ada stunting ini di dalam negari Kotolawe ini. Jadi ukurannya stunting biar ibu paham, umur 2 tahun itu tinggi anak ibu harus di atas 85. Jadi apabila anak ibu tidak menyampai 85 itu akan dianggap berpotensi stunting. Maka sebelum kita bahas itu, kita harus memenuhi dulu ibu hamil. Sebagai orang punya suami ini harus sampaikan juga Bu nanti kepada suaminya di rumah Bu. Sampaikan pada suaminya Bu, ketika saya hamil tolong bantu saya, tolong dinasihati saya, tolong disupport saya gitu Bu. Karena apa? Karena umur hamil ibu itu ketika sudah menginjak 6 bulan sampai 9 bulan, ibu akan sering mengalami kesulitan tidur. Apa iya apa benar Bu? Iya. Nah, kenapa Bu? Ibunya umur 6 bulan sampai 9 bulan itu kok susah tidur? Apa alasannya Bu? Panas. Apa lagi Bu? Perutnya Perutnya Nggak enak. Nggak enak posisinya. Nah, jadi bapak-bapak nanti ibu sampaikan di rumah, bapak-bapak kalau kami malam-malamnya harus beristirahat itu 6 sampai 7 jam. Nah, jadi ibu hamil itu harus beristirahat semalam itu 6 sampai 7 jam Bu. Ini kan posisinya ibu lagi hamil sekarang. Ketika ibu itu tidak mencapai 6 sampai 7, nanti ibu akan kegangguan. Kegangguannya misalkan pada siang hari ibu tidak fit, artinya mental ibu down. Bisa ibu nanti tidak sehat. Makanya ibu dianjurkan tidur pada malam hari ini selama hamil 6 sampai 7 jam. Ya itulah Bu, paham Bu. Nah, jadi ibu-ibu harus mempraktekin gimana cara
menjaga kebersihan di rumah. Selama ibu hamil, ibu tidak boleh melakukan sembarangan saja. Ibu harus menjaga namanya kebersihan diri ibu dulu. Jadi kebersihan ibu diri ini bisa dilakukan. Pertama, ibu mencuci tangan dulu. Habis itu ibu membersihkan lingkungan rumah ibu. Habis itu ibu membasuh, mencuci pakaian yang ada di rumah. Oke Bu, sampai di situ paham Bu? Oke Bu, baiklah Bu. Pada hari itu mungkin kita langsung mempraktekin mencuci tangan. Pada ibu yang samping dulu, silakan praktek ibu gimana caranya mencuci tangan yang benar gitu loh Bu. Coba praktek Bu, cobain aja. Ambil sabunnya, cece. Tips caca wae. Kosok. Gimana caranya? Lah, ibu bilangnya lagi 2 orang aja. Udah Bu. Jadi baik Bu, di sini ada triknya Bu untuk mencuci tangan. Oke Bu. Ada triknya Bu, caranya untuk mencuci tangan. Yang pertama itu kita harus menggunakan air yang mengalir. Yang kedua itu ibu harus membasuh tangan dulu. Oke Bu, ibu basuh tangan dulu, semuanya sudah dibasuh. Habis itu ibu silangan-silangan gini, semuanya atas bawah. Habis itu ibu giniin Bu, ininya kan lupa tadi. Nah begini, habis itu ibu giniin. Kan telapak tangan ini kalau giniin kan nggak bersih, harus diginiin. Kukunya. Nah ya, jadi ada triknya Bu. Jadi ini adalah trik contoh untuk mencuci tangan. Jadi bagi ibu-ibu yang terlambat datang Bu, kita hari ini membahas tentang cara mendukung ibu hamil Bu. Mendukung hamil ini maksudnya bukan ibunya hamilnya bukan ibu. Maksudnya itu mendukung ibu lagi hamil gitu. Ibu lagi hamil pasti ada beban. Makanya kita sama-sama di sini membahas ketika ibu lagi hamil itu harus ada namanya alat pendukung. Yang pertama itu mendukungnya apa? Segi makanan, di segi kebersihan, di segi kesehatan Bu. Jadi 3 ini adalah dasar pokok yang harus ibu lakukan. Jadi selama ibu hamil itu memang ibu dianjurkan jangan lupa minum air mineral, minum karbohidrat, makan karbohidrat, protein, sayuran dan buah-buahan. Dan yang paling penting jangan lupa ibu itu berolahraga kecil-kecilan. Jadi ibu tahu nggak maksudnya manfaatnya dari olahraga kecil-kecilan itu Bu? Siapa yang tahu Bu? Manfaatnya ibu jalan-jalan pagi-pagi atau petang-petang yang jalannya pelan-pelan, santai-santai aja. Tahu nggak ibu manfaatnya apa? Melancarkan kelahiran, persalinan. Ya, pertama untuk melancarkan persalinan. Yang kedua ada lagi nggak Bu? Apa untuk apa ya? Iya biar sehat. Apa? Yang kedua biar enak badannya. Biar Apa lagi ada nggak? lepek. Apa Bu? Biar otot-ototnya nggak tegang. Oh, biar otot-ototnya nggak tegang. Ya, jadi ya betul. Jadi kalau bahasa itu Bu untuk menghindari otot-otot yang besar itu Bu. Jadi, jadi kalau kan kita di rumahnya ini kan membengkak semua. Artinya olahraga itu menghilangi bengkak-bengkak yang ada di kaki. Udah lebih. Makin.